kaitan dengan adanya yang katanya lakukan penganiayaan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan. Jadi nggak benar Pak Rudiana ikut menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan yang mereka alami. Iya. Nah, kemudian juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ini statement yang terakhir beberapa hari yang lalu kita dengar dari Dede yang mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ini seperti apa Pak Rudiana? Itu saya katakan tidak benar, Mbak ya. Karena saya ketemu Dede itu tanggal 31. Justru kami dapat informasi dari Dede itu. Berarti nggak ada benar untuk diarahkan segala macam? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Pak Rudiana, saya beberapa waktu yang lalu sempat melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa Dede itu, kan logikanya begini deh, kalau seorang saksi pasti dia diminta untuk dihadirkan di dalam persidangan. Nah, ternyata si Dede tidak dihadirkan dalam persidangan. Saya sempat bertanya pada kuasa hukum, kenapa Dede tidak dihadirkan ke persidangan? Apakah tidak dapat surat undangan? Ternyata katanya Dede dapat surat undangan, tapi setelah dapat surat undangan itu, Dede berkomunikasi nih dengan Pak Rudiana, dan Pak Rudiana bilang, udah nggak usah datang. Bener nggak sih? Itu tidak benar, Mbak ya. Artinya sebagai pelapor, saya tidak pernah bercampur kaitan dengan apa yang penyidikan, apalagi kaitan dengan undangan buat Dede. Itu jadi nggak, setelah Dede bilang Pak di pukul 4 sore di tanggal 31 itu ya, ketika Dede nelfon Bapak, setelah itu ada komunikasi lagi nggak dengan Dede? Itu komunikasi terakhir adalah ketika dapat informasi mereka semua anak-anak berkumpul di sana. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Rudiana, keluarga merespon setelah peristiwa luka ini terjadi 8 tahun yang lalu kembali mencuat, bagaimana Pak Rudiana? Tentunya mungkin Mbak bisa bayangkan, Mbak ya, setelah kami 8 tahun lalu kehilangan anak dan kemudian sekarang rame lagi, cukup berat buat kami mengingat peristiwa yang cukup berat kami lupakan. Setelah kami mulai ikhlas, sekarang rame lagi sehingga membuat saya teringat kembali kehilangan anak, kehilangan anak yang sangat kami sayangi. Pak Rudiana ada jadi beban tersendiri nggak sebagai pelayan masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai katakanlah bagian dari masyarakat sosial dengan kasus ini? Karena tidak bisa dipungkiri Pak Rudiana yang sempat irit bicara, irit memberikan klarifikasi, menjadi orang yang terpojokkan. Tentunya dengan pemberitaan yang negatif kepada saya, yang mana itu tidak benar sebenarnya, tidak benar, Mbak ya. Namun seolah-olah dibikin sama opini-opini menggiring semuanya, seolah itu negatif kepada saya. Ini cukup berat karena saya harus mengalami atau menerima fitnah-fitnah yang cukup luar biasa. Sementara saya sebagai orang tua yang sudah kehilangan anak dan juga saya memiliki anak yang harus mendapat informasi-informasi yang luar biasa. Sampai anak saya psikis, istri saya juga psikis dengan berita tersebut. Yang semuanya memojokkan saya. Ya. Jadi anak Pak Rudiana itu juga merasa tertekan dengan peristiwa yang terjadi. Sangat tertekan, Mbak. Ya. Nah, kemudian Pak Rudiana, ini kan kasus mencuat, orang jadi ingat lagi setelah ini jadi sebuah film. Film katanya sempat minta izin sama Pak Rudiana. Betul, beberapa waktu lalu sebelum diputarnya film tersebut sempat ada yang datang ke kantor. Namun itu saya tolak karena saya tidak mau meninggalnya anak saya itu dipublis. Seperti saya nggak ikhlas sih. Dengan meninggalnya anak pun saya merasa kehilangan. Kalaupun difilmkan kayaknya saya nggak ini. Tapi ada sosok Eki Pak di sana, Pak. Dalam saya film itu kan tayang. Filmnya. Oh, Bapak nggak lihat filmnya? Oke. Tapi Bapak tentunya berkeberatan dengan film yang sudah tayang dan sempat bombastis itu, Pak. Itulah yang menjadi situasi kepada kami, menjadi banyak tekanan-tekanan yang nggak jelas, Pak, negatif banget. Tapi pada situ sempat ngobrol kan dengan nggak Bapak tolak itu, tadi Bapak mengatakan Bapak tolak. Bapak tolak itu Bapak tolak untuk bertemu atau Bapak tolak untuk difilmkan? Saya tolak untuk difilmkan karena sempat datang ke kantor menemui saya meminta izin, namun saya tolak. Alasannya nggak mau membangkitkan luka lama lagi. Betul. Oke, baik. Kita nanti akan masih berbincang pemirsa mengenai peristiwa kematian Vina dan Eki dan juga soal kontroversi kasus ini yang membuat Pak Rudiana
dan juga anggota keluarganya merasakan terpojokan. Kita akan dengar sesaat lagi, tetaplah bersama kami.